Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wa thalathuna an Ka'bil ahbari al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Wal maqalatu tsaminatu wa thalathuna, adapun makalah yang ke-38 an Ka'bil ahbari, ialah diceritakan dari Ka'bil ahbar, artinya malja'il ulama'i minal yahudi. Jadi Ka'bul ahbar itu adalah tempat mengadunya para ulama minal yahudi, dari bangsa Yahudi. Aslama fi zamani sayyidina Umar bin al-Khattabi. Aslama masuk Islam siapa Ka'bul ahbar fi zamani sayyidina Umar bin al-Khattabi, pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dinyatakan oleh Ka'bil ahbar itu? Al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun. Al-husunu, adapun benteng-benteng, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, minasyaitani, dari setan, thalathun, ialah ada 3, minal khisali, dari beberapa perkara. Artinya allati tamna'ul mu'minina wa tahfaduhum minasyaitani thalathun. Allati, adapun sesuatu, tamna'u, yang dapat mencegah apa allati, al-mu'minina, kepada orang-orang mukmin, wa tahfadhu, dan dapat menjaga apa allati, hum, kepada orang-orang mukmin, minasyaitani, dari syaitan, thalathun, ialah ada 3. Wal hisnu huwa al-makanul murtafi'u alladhi yamna'ul aduwa. Wal hisnu, adapun yang dimaksud dengan hisnun atau benteng itu, huwa, adapun al-hisnu, al-makanu, ialah tempat, al-murtafi'u, yang tinggi, alladhi, yang, yamna'u, dapat mencegah apa alladhi, al-aduwa, kepada musuh. Wal hisnu aidon as-silahu kama fil asasi. Wal hisnu, adapun yang dimaksud dengan hisnu itu, aidon juga, as-silahu, ialah senjata, kama fil asasi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab asas. Selanjutnya, apa saja 3 benteng itu? Al-masjidu, adapun masjid, hisnun, ialah benteng, li'annahu mahalludz dzakirina wal malaikati. Li'annahu, karena sesungguhnya masjid itu, mahalludz dzakirina, ialah tempatnya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang ingat kepada Allah, wal malaikati, dan tempatnya malaikat. Wa dzikrullahi hisnun, wa dzikrullahi, dan adapun zikir kepada Allah itu, hisnun, ialah benteng pula. La siyama la haula wala quwwata illa billah, terutama bacaan la haula wala quwwata illa billah. Fa innasyaitana yanqabidu, fa innasyaitana, maka sesungguhnya syaitan itu, yang qabidu, ialah mengecil atau mengkerut apa syaitan, artinya yakhtafi, menghilang apa syaitan, wa yata'akharu, dan terlambat apa syaitan, idza, apabila sami'a, mendengar siapa syaitan, zikrallahi ta'ala, kepada zikir kepada Allah ta'ala. Wa qira'atul qur'ani hisnun. Wa qira'atul qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an itu, hisnun, ialah benteng pula. La siyama ayatul kursiyi, terutama bacaan ayat kursi. Kama huwa mujarrabun, kama, sebagaimana sesuatu, huwa, adapun ma, mujarrabun, ialah sudah teruji. Pada makalah yang ke-38 ini diceritakan dari Ka'bul ahbar, di mana Ka'bul ahbar ini adalah para pemuka dari ulama-ulama orang Yahudi yang dijadikan oleh para ulama tersebut sebagai tempat mengadu. Ka'bul ahbar ini masuk Islam pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dinyatakan oleh Ka'bul ahbar ini? Di sini dikatakan bahwa terdapat 3 benteng bagi orang-orang mukmin dari godaan syaitan. Maksudnya adalah terdapat 3 hal yang dapat menjaga dan mencegah kepada syaitan untuk menggoda kepada orang-orang mukmin. Yang dimaksud dengan benteng itu adalah tempat yang tinggi yang dapat menghalangin kepada musuh. Atau juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hisnun itu adalah senjata. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah masjid. Di sini masjid dikatakan sebagai benteng.
Karena masjid itu adalah tempatnya orang-orang yang berzikir kepada Allah dan juga tempatnya malaikat. Kemudian yang kedua adalah zikir kepada Allah itu juga termasuk dari benteng, terutama zikir dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Karena bacaan tersebut dapat membuat setan itu mengecil dan mengkerut, sehingga manakala seseorang membaca zikir kepada Allah, maka setan itu pun akan menghilang ataupun dia akan terlambat untuk datang. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran, itu juga termasuk benteng, terutama bacaan ayat kursi yang ada di dalam Al-Quran. Karena bacaan ayat kursi ini sudah teruji sebagai benteng bagi orang-orang mukmin dari godaan-godaan setan. Kaidah nahu dan sorof yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, kita perhatikan lafadz Umar bin Khattabi. Lafadz Umar di sini dalam keadaan jer sebagai badal atau sebagai atof bayan dari lafadz Sayyidina. Oleh karena itu, i'robnya pun harus mengikuti kepada lafadz Sayyidina, di mana lafadz Sayyidina ini dalam keadaan jer karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Oleh karena itu lafadz Umar ini pun harus dijerkan pula. Tanda jernya adalah dengan menggunakan fathah karena termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana ilat yang ada pada lafadz Umar ini ada dua. Yang pertama adalah alamiah dan yang kedua adalah udul, yaitu lafadz Umar itu adalah merupakan perubahan bentuk dari lafadz Amrun, di mana perubahan bentuk yang ada tanpa melalui proses iklal, sehingga asalnya Amrun berubah menjadi Umar. Selanjutnya lafadz Ibnil Khattabi ini adalah alam kunyah dari lafadz Umar, di mana kedudukan i'robnya sebagai badal dari lafadz Umar, sehingga di sini dibaca Ibni karena Umar itu dalam keadaan jer, maka di sini pun juga harus dibaca jer pula. Selanjutnya kita perhatikan lafadz aidon. Lafadz aidon di sini dinasobkan sebagai maf'ul mutlak, atau ada pula yang menyatakan bahwa aidon di sini dinasobkan sebagai hal dengan mentakwil lafadz aidon di sini dengan isim sifat. Jadi takwilannya adalah aidon wal husnu aidon. Namun yang lebih utama lafadz aidon di sini nasob sebagai maf'ul mutlak. Selanjutnya kita perhatikan lafadz la siyama ayatul kursiyyi. Lafadz ayatul kursi ini dirofakan sebagai khobar bagi mubtada yang dibuang, di mana takdirannya adalah la mithla qiraatil lati hiya ayatul kursi. Tidak ada yang sebanding dengan bacaannya ayat yang berupa ayat kursi. Namun di sini biasanya diartikan dengan terutama. Jadi la siyama ayatul kursi, terutama ialah ayat kursi. Kemudian di sini kita perhatikan kama huwa mujarrabun. Ma yang ada di sini adalah ma mausul, di mana huwa mujarrabun yang merupakan jumlah ismiyah adalah merupakan silah daripada ma mausul ini. Wallahu a'lam bishawab.